Audio Jungle. Audio Jungle. Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran akidah dan akhlak. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi yang akan kita bahas, izinkan kelompok 6 untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Agustri Gita Cahyani dengan NIM 2020202092 dan rekan saya Rafli Ardiansyah dengan NIM 2020202074 dan rekan saya yang satu lagi yaitu Anggun Fitriani dengan NIM 2020202082. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, Sobat Smart pasti tahu kan, Islam menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat dalam Al-Quran lah. Kedua orang tua menempati posisi penting dalam berbakti seorang manusia setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlakuan kepada keduanya merupakan pintu keberkahan maupun kesulitan bagi seorang anak. Jika seorang anak berbakti dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan hidup kepada anak tersebut. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak durhaka kepada ibu bapaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan segan-segan menyulitkan jalan hidupnya. Sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Quran, perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tergambar dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, siapa sih yang gak mau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya pasti gak ada kan? Selanjutnya rekan saya akan ngasih tahu nih, gimana sih perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua agar bisa mendapat banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya Simak baik-baik ya. 2020202082. Di sini saya akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua, di antaranya yaitu 1. Jika orang tua masih hidup seperti berikut: mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati keduanya. Yang kelima, yang mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Lalu berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Selanjutnya, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Dan selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, itu akan memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Itu jika orang tua kita masih ada. Nah, yang kedua yaitu jika orang tua kita telah meninggal dunia, kita bisa melakukannya dengan melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam yang ditinggalkannya, utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Lalu menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Dan yang paling utama yaitu mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu
dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Selanjutnya ada hikmah hormat dan patuh pada orang tua. Jika kita patuh dan hormat pada orang tua, hikmah yang kita ambil adalah hormat dan patuh itu pada orang tua merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua ridho atas perbuatan anak, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho. Demikian juga sebaliknya, jika orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka pada anak tersebut. Dan di dunia, ganjaran bakti pada orang tua itu adalah keluasan rezeki dan dipanjangkan umur anak tersebut. Sedangkan di akhirat, ganjaran bakti pada kedua orang tua dapat menjadikan anak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari cara membaca, berhitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan pengetahuan saat di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan di luar sekolah. Adab seorang murid kepada guru. Adapun adab seorang murid kepada guru diantaranya adalah: yang pertama, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari guru. Yang kedua, yaitu hendaklah siswa memandang guru dengan penuh rasa ta'zim atau hormat dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Yang ketiga, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat, hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Dan yang kelima, patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu atau berpapasan dengan guru, baik itu di dalam ruang lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh rasa hormat. Yang ketiga, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Yang keempat, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang kelima, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keenam, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik ilmunya, akhlaknya, tinggi ilmu dan keahliannya, berwibawa, santun, dan penyayang. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.